Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata Kita. Salam untuk sahabat ternak Indonesia. Semoga ternaknya lemu-lemu dan sehat-sehat. Tentunya ndang payune. Di kesempatan kali ini saya sedang tour farm di daerah Wonosobo, kota dingin dan di daerah pegunungan ya. Tadi perjalanan kita hujan dan sampai sini sedikit sore. Alhamdulillah masih terang ya. Nanti kita akan banyak belajar di sini. Dan di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di Elvata Farm di daerah Klasak, Selomerto, Wonosobo. Ini merupakan peternak yang sukses ya, dari driver ojol menjadi peternak kambing yang sukses. Bagaimana cerita suksesnya dari Mas Fajri, pemilik dari Elvata Farm Wonosobo ini? Nanti kita akan bercerita bersama Mas Fajri tentang cerita suksesnya dari driver ojol menjadi peternak kambing yang sukses. Oke, ikutin pesona wisata kita di Elvata Farm. Yuk. Ya teman-teman, langsung aja ini ada Mas Fajri yang akan memberikan cerita suksesnya yang katanya dulu driver ojol online di Jakarta. Kok bisa nyasar di Wonogiri ya? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Ampun, maaf ya. Langsung saja nggak apa-apa ya, sambil santai Mas Ya, Fajri. siap. Gimana dulu kok bisa kesasar di Wonosobo? Ya. Apa naik bis atau naik kereta? Ya, kurang lebihnya bisa nyasar ke sini itu saya kebetulan mendapat istri jodoh orang sini. Wah. Gitu Mas. Berawal dari komunitas bola. Jakarta cantik-cantik kok nyarinya di Wonosobo. Apa ini? Jodoh Mas, kita nggak Jodoh. tahu kan Oh, iya. nantinya. Gitu. Ya, sebelum kita masuk ke cerita suksesnya Mas Fajri, perkenalan dulu Mas Ya. Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Dwi Resgiarto, sekaligus owner Elvata Farm yang beralamat di Klasak, Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah gitu. Tapi saya sendiri berasal dari Jakarta, lahir dan besar Mas di Jakarta. Ya kebetulan dapat jodoh orang Di Wonosobo Mas. desa Istrinya ini. kerja di Jakarta juga? Sebelumnya iya Mas. di Driver Jakarta. ojol juga? Oh enggak lah. Oh, enggak. Itu ketemunya di komunitas bola. Jangan-jangan penumpangnya. Oh, enggak. Ya gitu Mas. Komunitas bola. Komunitas Oh. bola saya. Ceritanya dulu gimana? Bola apa itu biasanya? Ada Kesukaannya? Lazio sih kalau Lazio. saya. Kebetulan Salam istri dulu juga buat senang. teman-teman. Forza Lazio. Ya. Iya. Lanjut ya, kita ke ceritanya. Dulu waktu driver online ojol itu mulai tahun berapa itu kalau? Saya start itu dari awal ada ojol lah di daerah Jakarta itu. Jadi pertama ojol di Jakarta? Pertama Mas. Oh, jangan-jangan temennya Pak Nadim? Mungkin ya. Oh mungkin ya. Termasuk angkatan Angkatan awal lah awal gitu. berapa Iya. itu? Itu Grup apa itu? 2015 sih. 2015. Zaman di GBK. Ikut grup apa? Grup sih ya paling stasiun lah dekat-dekat Oh, rumah gitu. Kurang lebihnya kan rute-rute Dekat rumah orderan ya, di ramai ya. stasiun gitu ya. Iya benar Mas. Kalau dulu ojol tuh hasilnya berapa per bulan itu? Wah kalau dulu sih kita apa ya Mas ya? Ya bisa ngasilin inilah sekarang. Oh iya. Makanya kan nggak ada patokan standar hasil berapa, tergantung kita niat nabung dari hasil itu, bisa nyicil dikit-dikit, bangun Mantap impian. sekali ya. Padahal ini kan kambing itu kan biasanya di desa ya, sampean kan dari apa Jakarta itu kota metropolitan, sukanya dengan pekerjaan di kantor, Oh, mungkin di restoran atau bisnis besar gitu ya di Jakarta. Kenapa terjun di dunia kambing ini? nggak ngerti Ya. juga sih Mas. Kalau saya seneng sih ngelihat kambing itu, seneng gitu. Kebetulan juga saya nggak ada terah istilahnya bapak dari orang tua itu nggak ada yang Nggak ada ya? di dunia perkambingan tuh nggak ada Mas Nggak ada. gitu. Padahal masih muda ini, umur berapa masih? Saya kelahiran tahun 92. Wah, kaget oh, jangan bicara umur. Ini yang nyuteng ya, saya nanti malu ini. Padahal masih muda banget ya, 27, 28. 27 28. Ya, masih 28 ya, Iya, masih muda banget teman-teman. Ini sudah mempunyai ternak sebesar ini ya, banyak sekali ya. Dan membicarakan soal tabungan yang dulu kok bisa menjadi ternak kambing ini, dulu awalnya berapa ekor tuh? Oh kalau
startnya itu 2 ekor Mas, Jawa 2 Randu. ekor? Iya, karena kenapa Jawa Randu dulu, karena pasar saya taunya Idul Adha tuh di Jakarta, bawa kambing lah, dagang di sana gitu awal mulanya. Awalnya jadi dulu ojol juga dagang kambing di Paling ada temen pernah gitu. jadi reseller gitu. Ya enggak sih, cuma nemenin aja temen ada yang jualan kambing gitu. Jadi saya tertarik, punya impian, siapa tahu suatu saat saya bisa punya kandang gitu. Kebetulan berarti momen istri orang pasarnya Wonosobo. untuk meningkatkan apa? Menjadi seorang peternak itu di momen Idul Adha itu. Idul ya? Adha untuk pertama kali pikiran saya itu ya udah pokoknya jualan kambing itu di Idul Adha. Tapi berjalannya waktu itu salah juga Mas. Kambing itu ya bermacam jenis gitu, kayak sekarang di kandang ini ada Merino, ada Dombos, ada Sapera, ada PE, ya kurang lebih ya marketnya itu nggak harus Idul Adha gitu. Dari 2 ekor itu di Wonosobo atau Jakarta? Di Wonosobo Mas, Di di Wonosobo? sini. Awal mula cuma 2 ekor. 2 ekor itu Jawa Randu. Jawa Randu kecil anakan. Itu Gitu. hasil dari tabungan Mas, ojol. tabungan ojol. Sebelumnya kan ini tanah kosong Mas. Tanah kosong. Saya punya impian punya kandang, saya tekad ada uang berapa dikirim, tolong dibikinin kandang sedikit-sedikit gitu. Berarti Jadi hasil dari ojol dikirimkan ke desa sini. minta tolong sama ayah di sini, minta dibikinin kandang lah gitu. Kandang, Intinya 2 ekor. pengen punya usaha di kampung gitu. Wah, ini dari modal nol jadi ojol terus jadi 2 ekor sampai sekarang banyak ya. Ya alhamdulillah Nah, Mas. Itu prosesnya berapa tahun itu dari 2 ke banyak ini? Kurang lebih 3 tahun sih 3 Mas. tahun? Iya, berproses karena kan awalnya bukan jadi penghasilan utama. Ya karena masih kerja di ojol itu ada lebihan, tak transfer tolong dibelikan kambing gitu. Terus ya puncaknya itu tahun lalu saya bawa kambing sendiri 35 ekor ke Jakarta, tak jual Idul Adha. Alhamdulillah habis, dapat uang lebihan lagi ya, bikin kandang yang bener-bener serius lah. Serius lah. Bener-bener layak lah dibilang kandang itu. Terus tadi kita ngopi-ngopi sambil cerita ya tentang kegagalan dulu, pernah gagal ya katanya. Wah iya Mas, kalau beternak itu salah juga sih. Kita harus punya mentor sih harusnya. Tapi kalau saya dulu itu awal mulai ya nggak ada mentor. Kedua terlalu nafsu, pengen sesuatu yang ya harusnya belum pada saat itu waktunya untuk saya punyai. Ya saya ya dibilang hawa nafsu lah, nggak bisa terkontrol. Iya masih muda. Bener. Hawa nafsunya itu mengontrolnya gimana maksudnya? Ya nggak bisa terkontrol. Kita mulai beternak itu tanpa ilmu kan, wah bahaya juga Mas. Kita tahunya beli kambing murah tapi nggak tahu ya kualitasnya jelek, nggak bisa besar, susah lah besarnya gitu kan, buang waktu gitu. Terus akhirnya sekarang punya ilmu, punya pengalaman dan domba-dombanya gemuk-gemuk semua ya. Iya Mas, karena kan saya juga dari kesalahan itu saya belajar, sharing ke teman-teman peternak yang sudah memulai lebih dulu lah gitu. Itu kesalahannya dulu apa itu? Kesalahannya itu tanpa ilmu, Tanpa memulai. ilmu. Maksudnya dari segi kandang atau pakan? Segi kandang, pakan, terus komplit ya? Pembibitan, ya namanya saya kecil besar di Jakarta nggak tahu kambing, nggak tahu apa Mas, ingin mencoba gitu. Asal nekat gas ya. Makanya untuk teman-teman yang ingin memulai ya kalau bisa carilah mentor terdekat gitu, mentor yang sudah memulai peternakan, belajar, sering-sering main ke orang yang lebih dulu beternak itu sih Mas. Paling nggak kita utama, mengerti tata kelolanya dulu ya. Benar. Manajemennya biar kita nanti nggak salah langkah. Iya benar. Kita punya modal banyak tapi kalau kita nggak tahu ilmunya habis nanti uangnya. Nah itu kita harus cari mentor dulu untuk mencari tata kelola manajemen peternak yang baik. Benar. Sekarang nih Mas sudah berjalan banyak sekali ya nih di Elvata Farm nih. Ya lumayan banyak kapasitasnya, ada populasinya, ada Dombos, Merino, ada Sapera, Jawa Randu, PE, komplit sekali. Kenapa dengan konsep kok bisa campur aduk gitu? Biasanya orang beternak cuma Jawa Randu, Sapera, Merino atau saya awal mula itu Mas, taunya kan kambing Jawa Randu atau PE. Tapi kan
saya mikir, ini kan di Wonosobo, sedangkan Wonosobo itu punya domba asli, namanya Dombos. Dombos ya. Orang biasa umum nyebutnya Texel lah. Kalau saya bilangnya domba Wonosobo itu, Mas. Awal mulanya saya senang sama domba itu juga. Ya jadi mau nggak mau saya punya tekad, wah saya juga harus melestarikan karena kan populasinya juga udah nggak sebanyak seperti dulu, Mas. Iya. Untuk di sini tekad saya sih sama ade sama ayah di sini ya kalau bisa kita fokus breeding untuk Dombos Texel ini gitu, Dombos Mas. Texel ya. Terusnya kalau jenis kayak Jawa Randu kan emang awal mula saya taunya kambing ya Jawa Randu, Mas. Iya, untuk umum urbanan. Iya, untuk di Jakarta. Ada Sapera gitu. Sapera kan juga sekarang trennya lagi lumayan bagus. Ya. Gitu. Karena menghasilkan cuan tiap hari ya. Ya. Dari hasil susunya. Untuk yang benar-benar menggeluti itulah. Kalau saya kan istilahnya mencarikan, ada teman yang minta tolong carikan, tak carikan gitu. Ya intinya ya kalau bisa di kandang ini ada kambing, ada domba lah, ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas. Seperti showroom ya. Pak jangan-jangan mau menciptakan mendirikan showroom kambing di Jakarta nanti. Amin, amin. Insya Allah kalau ada rezekinya, Mas, insya Allah, Mas ya. Tapi kan semua kan berproses, Mas, saya, Mas. Iya. Itu. Di sini kan populasinya banyak sekali ya, Mas ya. Ada Sapera, ada Dombos, ada Merino. Nah, kalau untuk jenis kambing Dombos itu domba ya. Dombos ya. Itu sebenarnya bagaimana kualitasnya dengan domba lokal biasa itu bagaimana? Mungkin ada sedikit kualitas iya. tentang Dombos itu bisa diceritakan kepada peternak. Kalau untuk Dombos itu kita ngelihat dari bobotnya, Mas, yang luar biasa dibanding domba lokal lah pada umumnya. Ya untuk kelas pedaging sih sebenarnya untuk jangka panjang, tapi kalau untuk sekarang untuk kelas potong saya bilang sih belum masuk, Mas, karena settingan Dombos ini untuk breeding, mencetak keturunannya yang lebih bagus. Seperti misalnya kita punya pejantan Dombos dikawinkan dengan betina lokal, insya Allah anakannya bobotnya lebih bagus dibanding domba lokal pada umumnya gitu. Berarti untuk perkembangbiakan bobot dari Dombos itu lebih cepat ya? Oh, lebih cepat, Mas. Lebih ya istilahnya kurang lebih kayak ini pejantan usia 7-8 bulan udah sebesar ini gitu. Ya bedalah gitu untuk pertumbuhan. Gitu. Kalau di sini breeding atau fattening? Saya breeding juga, Mas. Ya jual beli ya kalau ada pesanan fattening juga istilahnya kayak gitu. Nah ini kan daerah Wonosobo banyak Dombos ya. Iya benar. Ini kalau peternak-peternak yang dari luar daerah sini ingin mencari bibitan untuk breedingan jantan yang bagus itu bisa, Mas ya? Bisa, insya Allah tak carikan. Yang penting sabar, Mas, karena nyari kualitas yang bagus itu kan nggak terlalu banyak juga, tapi ya insya Allah dicoba dibantu lah. Gitu. Ya untuk kita kan banyak ya penjual-penjual atau peternak-peternak yang memberikan kualitas ini dari terah ini bagus ini, padahal belum tentu ini bagus. Iya benar, Mas. Ya untuk Mas Fadri bisa memberikan amanah agar peternak-peternak yang lain juga kita juga memberikan yang terbaik ya. Iya, benar ini domba benar Dombos, asli Dombos, kita juga harus memberikan informasi yang detail yang bagus ya, Mas ya. Siap. Saya siap sih kalau seperti itu ya. Kayak misalnya untuk pesanan breeding itu juga saya minta waktu nggak sebentar, Mas, karena kan saya juga nggak mau menyanggupi pesanan kalau barangnya kurang bagus gitu. Karena untuk breeding itu kan detail usia terus kualitas untuk kedepannya gitu. Yang penting intinya saya pengen menyerahkan domba pesanan ini ya semaksimal mungkin lah gitu. Ya untuk membangun kepercayaan juga, ya, Mas benar, Mas, itu yang paling kedepannya. Yang paling penting itu sih kalau karena seneng sih, Mas, karena kan tujuan saya beternak itu kan mencari kesenangan juga, Mas. Nggak semata-mata mencari rupiah gitu. Ya semoga ya insya Allah sih kalau kita seneng menjalaninnya, insya Allah rupiah bakal datang sendirinya lah. Amin. Gitu. Semoga nanti peternakannya lebih banyak kapasitasnya ya, Mas ya. Amin, amin, Mas. Meningkat, pesenannya banyak dan menjadi membuat showroom di Jakarta. Amin, Mas. Showroom kambing. Allah, nah, teman-teman yang saya juga titip salam buat ojol karena saya juga dulu ojol. Mas ojol juga toh? Waduh. Ojol Semarang, saya titip salam
buat ojol yang untuk saat ini memang kondisinya sangat Wah iya mas. memprihatinkan ya, sepi banget ya. Dengan ya kita sedikit curhat ya mas. Iya ya. mas bener. Karena perbedaannya dulu zaman dulu. Iya bener. Ngojol Jauh. sehari cuma 200.000 itu enteng ya mas. Ya? Enteng. Dulu kan banyak kan yang udah punya kerjaan enak, bela-belain ojol karena kan pemasukannya. Ya Iya. makanya. Katanya teman mah ada yang manajer. Wah keluar, iya mas, ada jadi yang ojol. jadi ojol Buset. karena nyari pemasukan 10 juta itu mudah Sebulan. saat awal-awal itu gitu. Wah. Sedangkan jam kerja kan kita yang menentukan saat Iya kalau dulu saat saya itu juga benar, merasakan. benar. Sehari 200.000 itu wah kerja sangat enteng dan tinggal nyari uang bensin sama makan aja. Itu iya mas. Ini yang nyoteng juga ojol mas. Waduh. Sama Jadi ini ojol semua dong kita Iya. nih. Keluarga Dan besar. Iya. saya titip salam nih buat ojol, tetap semangat ya. Siap. Peluang itu sangat banyak mas. Banyak mas benar mas. Saya aja jadi YouTuber ini karena apa? Ojol semakin sepi, saya juga harus benar, butuh iya. ya. Masnya memberanikan diri menekat beternak kambing Iya. dan akhirnya sekarang sukses alhamdulillah. Amin. Semoga tambah berkembang. Saya juga mencoba ini menjadi YouTuber peternakan biar peternakan Indonesia itu semakin meningkat, tren Amin. positifnya makin meningkat. Iya Pak, yang paling penting lagi sih ngasih edukasi untuk teman-teman mas, Iya. karena kalau yang saya lihat banyak sih orang yang ingin beternak. Semoga nggak terjadi kesalahan kayak saya Nah, awal memulai itu. Untuk Gitu. pemula-pemula jangan salah langkah itu. Saya itu pengennya kayak gitu mas, biar peternak-peternak itu ketika mau berternak itu uangnya itu Nggak sia-sia Sia-sia ya, gitu ya. bener mas. ya. Kita salam ya mas ya, buat ojol di seluruh Indonesia. Siap, tetap semangat lah Tetap pokoknya. semangat. Peluang tuh banyak ya. Boleh tetap ngojol, Tetap ya, tapi harus punya punya sampingan ya, Punya sampingan buat lah. pondasi ya, tentunya. buat masa depan ya mas, Nah, istilahnya itu, kayak gitu. pondasi. Tetap semangat menabung dan semangat. Dan tentunya untuk peternak Indonesia mau titip salam mas. Ya untuk teman-teman peternak yang baru mau memulai, yang saya bilang seperti awal, jangan terlalu nafsu, carilah ilmunya dulu, kalau bisa mencari mentor mas, agar step demi stepnya nggak banyak kegagalan. Tapi kan namanya kita berusaha, kegagalan itu kan hal yang biasa. Iya. Gitu mas. Tapi seenggaknya jangan sampai jangan sampai saat gagal pertama itu bikin drop gitu. Balik lagi mentalnya tolong disiapkan aja. Mentalnya. Iya. Ya kalau dari saya kan sebagai YouTuber yang keliling-keliling ya, tur farm ke sana, ke kota-kota sana, pasti ada perbedaan dalam membuat aplikasi Iya. manajemen peternakan itu Iya. sendiri. Bener. Jadi buat teman-teman dipilih-pilih aja kira-kiranya yang cocok dengan hati atau dengan lingkungan daerahnya masing-masing, untuk jenis pakannya, untuk jenis kandangnya itu Seperti apa? silakan aplikasi sendiri. Untuk Ah. saya juga memberikan fasilitas manajemen peternakan di daerah masing-masing, silakan aplikasi sendiri. Dan tetap semangat, tentunya sukses selalu untuk peternak Indonesia. Semoga ternaknya lemu-lemu dan Iya. sehat-sehat. Mas Fajri, terima kasih banyak. Siap. Sukses selalu. Iya mas, Dan makasih, amin. salam untuk peternak Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.